Jika pihak FPI memiliki versi yang berbeda, rasanya tak berlebihan jika kita tantang mereka melakukan rekonstruksi tandingan. Jangan hanya berkoar-koar bahwa di kartu anggota mereka ada tulisan larangan menggunakan senjata tajam, tapi faktanya mereka justru selalu berbekal senjata tajam, kemanapun aksi mereka diarahkan. Dan satu hal lagi, aksi yang sering mereka lakukan kerap terjadi jika dalam kondisi berkelompok, sehingga kita berasumsi setiap ada kelompok FPI yang melakukan aksi, apakah sweeping, demonstrasi, atau pengerahan massa lainnya, nyaris selalu berakhir dengan aksi kekerasan. Jangan berlindung di balik alasan bahwa mereka datang ke acara yang mana pemimpinnya juga hadir berstatus tidak diundang. Jejak digital mudah kok kita jumpai. Imam mereka bicara dengan mikrofon dan mimbar di depannya. Dia mempersilahkan pengikutnya hadir berbondong-bondong. Sekaligus dia sebutkan hari dan jamnya untuk memastikan kehadiran mereka tidak salah tempat dan waktu. Mari kita nantikan bagaimana FPI akan menyanggah rekonstruksi Polri, dan jika mereka gagal menunjukkan kronologis kejadian menurut versinya, maka itu berarti mereka pun sepakat dengan Polri. Sejak awal ketika FPI membantah mereka mempersenjatai diri, kita pun otomatis hanya mesam-mesem menganggapnya sebagai omdo. Bukankah sikap seperti itu sering kita saksikan dari pihak mereka? Jika jejak mereka sering kita jumpai seperti itu, masa iya untuk kali ini mereka berani berkata jujur? Sebelum FZ ngebacot, Mahfud MD sudah menamparnya duluan. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Pasca ditahannya Rizik Sihab tadi malam, dapat diprediksi bahwa Fadlizon akan membelanya. Lebih tepatnya bahwa Fadlizon akan ngebacot membelanya. Dan benar saja, tepat jam 12.53 dini hari, Fadlizon mengeluarkan cuitannya di Twitter. Kini bisa kita lihat dengan terang benderang siapa yang adil, siapa yang zalim, siapa yang beradab, siapa yang biadab. Siapa yang cinta damai, siapa yang cari keributan, siapa yang arogan, siapa yang rendah hati, siapa yang berjuang untuk umat atau rakyat, dan siapa yang khianat. Telah ada pembeda di antara kita, tulis Fadlizon. Sebenarnya cuitan ini dengan gampang dikembalikan ke diri Fadlizon sendiri, karena dengan cuitan ini nampak sekali bahwa Fadlizon sekarang sedang berusaha memancing di air keruh, membangkitkan kemarahan para pengikut dan simpatisan Rizik Sihab atas ditahannya Rizik. Kalau mereka yang sudah tercuci otaknya itu kemudian terprovokasi, dan mereka juga punya senjata tajam dan senjata api, seperti yang dipakai 6 laskar FPI yang tewas di Cikampek. Lalu mereka nekat dan memutuskan untuk mengangkat senjata menyerang aparat kepolisian. Apa bedanya mereka dengan para teroris? Dan itu semua gara-gara Fadlizon kan? Lihat saja poster provokatif yang beredar di media sosial, militan, radikal, dan tak ubahnya seperti pelaku teror. Saya yakin jutaan rakyat di Indonesia ini sudah sangat geram dengan kelakuan Fadlizon. Digaji rakyat tapi hanya berpihak pada sekelompok orang yang nyatanya suka mengancam. Kepentingan siapa sih yang diwakili oleh Fadlizon? FPI kan? Ya udahlah, minta gaji sana ke FPI, jangan makan gaji dari rakyat. Nah, cuitan provokatif Fadlizon ternyata sudah kena tampar duluan sama Mahfud MD sebelum dicuitkan. Dalam beberapa hari selama seminggu ini, Mahfud MD mengungkapkan banyak hal soal Rizik Sihab dan bagaimana sikap pemerintah terhadap Rizik. Pertama adalah sikap Presiden Jokowi sendiri. Ternyata ketika ada rencana kepulangan Rizik, Presiden Jokowi sudah bersikap adil dan tidak menghalang-halangi. Presiden bilang sudah pokoknya kalau dia pulang hak-haknya harus dilindungi sebagai warga negara. Jangan dihalang-halangi, yang penting jaga ketertiban, ujar Mahfud dalam sebuah video di YouTube pada Sabtu minggu lalu 5 Desember. Bahkan sebagai representasi pemerintah, Mahfud mempersilahkan masyarakat yang ingin menyambut kedatangan Rizik di bandara, asalkan tertib. Memang ada kerusakan fasilitas karena banyak orang, tapi bukan perusakan, kata Mahfud. Namun apakah masalah dimulai ketika Rizik sejak malam pertama kepulangannya terus saja menggelar kegiatan di luar acara yang diberi izin dan dihadiri banyak orang? Sudah diperingatkan tetapi besoknya makin banyak dan makin panas karena Habib Rizik tambah bersemangat. Loh, ini kan bahaya, ujar Mahfud. Jadi memang betul gubernur diingatkan dan gubernur mengatakan sudah berkoordinasi juga dengan Habib Rizik. Tapi kok terus sampai akhirnya dia bicara soal lontong sate, bicara TNI kurang ajar, Polri, apa itu, macam-macam lah. Besoknya kita putuskan ini harus dihentikan, lanjut Mahfud. Karena itulah kemudian Presiden Jokowi meminta aparat yang tidak bisa tegas segera diganti. Nah, Fadlizon yang adil adalah Presiden Jokowi, sedang yang zalim adalah orang yang tidak mentaati aturan protokol kesehatan selama pandemi. Yang beradab juga Presiden Jokowi, tapi yang dikasih hati itu yang justru minta jantung. Yang arogan, siapa lagi kalau bukan yang bikin kerumunan massa di Petamburan. Kemudian Mahfud di lain kesempatan juga mengungkapkan soal rencana pemerintah yang sempat hendak mengajak Rizik rekonsiliasi setelah kepulangannya. Mahfud sempat mengajak tim hukum Rizik, Sugito dan Ari untuk bersilaturahmi di tempat netral.
untuk berdialog dengan MRS untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat, papar Mahfud. Namun pada hari pertama kedatangannya, ternyata pidato Rizik soal rekonsiliasi seakan nyari ribut, arogan dan akan mengkhianati kedamaian di tanah air. Dia berpidato lantang, mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu. Loh, belum silaturahmi sudah minta syarat tinggi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS, tegas Mahfud. Nah, sekali lagi terbukti bahwa Rizik lah yang arogan, yang tidak berjuang untuk rakyat dan zalim terhadap rakyat negeri ini. Teroris kok minta dilepaskan? Maksudnya Rizik ini sebagai pembela teroris? Lah, jadi sama saja dong dengan pelaku teroris kan? Menangkap teroris merupakan sebuah perjuangan pemerintah dan lambang pengabdian terhadap rakyat. Sebuah pertanda bahwa pemerintah itu beradab, bersikap adil dan selalu menjaga rakyatnya. Kalau Rizik minta teroris dibebaskan, maka Riziklah pengkhianat bangsa. Rizik mendukung aksi terorisme yang merugikan bahwa menghilangkan nyawa rakyat. Kalau Fadlizon lupa atau nggak tahu maksudnya pelaku teroris itu apa, coba baca dan lihat lagi berita tentang aksi terorisme di Sigi yang membunuh satu keluarga di sana. Ini nggak biadab dong kalau menurut keinginan Rizik. Jadi apakah Fadlizon pendukung teroris? Sekarang yang zalim, biadab dan khianat itu siapa?